banyak anak muda. Siapa yang suka atau ya yang pernah buka YouTube coba? Pernah buka YouTube? Angkat tangan. Semua insya Allah ya. Buka TikTok? Oke. IG. Coba cek. Yang muncul di YouTube-mu, di TikTok-mu, di IG-mu, itu kira-kira beda-beda atau mirip-mirip? IG saya sama YouTube saya sama TikTok saya tentu beda dengan antum semua, betul ya? Tapi yang disarankan videonya yang muncul, ya yang muncul videonya, itu seperti yang biasa kita lihat, betul ya? Jadi kalau lihatnya tinju, nanti yang muncul video-video tentang tinju. Kalau lihatnya masak, yang keluar video-video tentang masak. Kalau lihatnya gosip, nanti yang muncul video-video tentang gosip. Kalau lihatnya caci maki, nanti yang muncul video-video caci maki. Kalau lihatnya ngaji, yang muncul video-video tentang ngaji. Betul begitu? Dalam dunia YouTube, TikTok, dan Instagram maupun Facebook, kalau saya nggak salah, itu namanya algoritma. Betul begitu ya? Algoritma. Jadi YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, itu membaca kebiasaan kita. Membaca kebiasaan kita, terus menampilkan seperti yang kita biasa. Jelas sampai di sini? Nah, makanya coba dicek. Kenapa orang-orang kaya itu kok tambah kaya? Kenapa orang-orang sukses itu kok tambah sukses? Kenapa orang-orang soleh kok tambah soleh? Kenapa orang-orang baik tambah baik? Tapi kenapa orang-orang curhat susah sukses? Orang curhat susah sukses, betul ya? Orang yang misalnya curhat dipecat, itu baru dapat pekerjaan gak lama dipecat. Nanti ketemunya sama orang yang baru juga dipecat. Orang yang mohon maaf curhat tentang istrinya, istri saya begini, nanti subhanallah ketemunya juga sama suami yang curhatannya sama. Sama. Nah itu dalam istilah tasawuf modern namanya algoritma ruh. Algoritma ruh. Ruh manusia itu ada algoritmanya. Jadi kalau ruhnya ini memang ngomongin yang baik-baik, Allah akan pertemukan dengan yang baik-baik. Kalau ruhnya ini ngomongin yang enak-enak, maka Allah akan pertemukan dengan yang enak-enak. Kalau ruhnya ini yang diobrolkan itu tentang cari rezeki itu mudah, maka Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang menyebabkan kita cari rezekimu mudah. Itu namanya algoritma ruh. Cari di YouTube, mungkin baru Habib Novel yang menyampaikan. Namanya algoritma ruh. Ya, algoritma ruh. Saya dulu saya nggak punya motor. Motor dipinjemin, apalagi mobil gak punya. Rumah numpang ibu, satu kamar berlima, saya istri saya tiga anak saya, kamar 3,5 kali 3,5, numpang ibu. Sekarang alhamdulillah luas majelis 5.000 meter. Luas majelis 5.000 meter. Kenapa? Karena dari dulu saya ngomong, saya pengen punya majelis 3 lantai. Saya pengen bisa nampung orang banyak. Saya pengen banyak orang senang belajar bareng. Saya pengen yang datang nanti semuanya dapat roti. Saya pengen yang datang semua dapat minum air. Saya pengen yang datang nanti dapat kopi. Saya pengen yang datang nanti pulang makan nasi. Saya pengen yang datang. Maka Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang pengennya juga sama. Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang membuat kerja saya itu semakin mudah. Karena apa? Ruh itu akan dipertemukan dengan kawannya yang sejenis. Kalau enggak sejenis enggak akan mau kumpul. Kalau sejenis dia akan kumpul. Contoh, ayam yang kakinya patah itu susah kumpul dengan
Ya, dengan kucing susah. Tapi kalau ada kucing kakinya patah, ketemu sama ayam kakinya patah, bisa akur itu. Bisa akrab. Kenapa? Sama-sama kakinya patah. Seperti yang saya sampaikan semalam di Jakarta, ada burung gagak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan burung gagak. Lah kok bisa terbang bareng sama burung doro, merpati? Maka ulama yang melihat heran, lah kok bisa burung dara terbang bareng sama merpati? Ternyata diperhatikan, oh kakinya sama-sama patah. Karena kakinya sama-sama patah, maka dua burung yang sifatnya berbeda, yang satu mangsa binatang, yang satu ini mangsanya jagung, bisa ya jalan bareng dan akrabnya luar biasa. Karena itu kalau kita pengen hidup kita bahagia, jangan pernah membahas yang gak enak. Begitu keluar kalimat yang gak enak akan datang menghampiri kita. Itu seperti magnet. Makanya orang tua dulu ya Masya Allah, ya ajarannya simbah rian ya luar biasa. Cuman putu ini loh rodok kurang ajar. Saya mau boleh buktikan Bu ya, ajarannya leluhur kita di Pulau Jawa ataupun pulau-pulau yang lain. Karena saya tinggal di Jawa pemirsa, saya akan ungkap yang di Pulau Jawa, saya lebih paham tentang Pulau Jawa. Kalau yang lain kan saya enggak paham. Tapi saya ketemu ketika ngobrol sama teman-teman di Kalimantan, di Sumatera, sama gitu ya, sama. Bu, ingat corona kemarin, pandemi kemarin, masih ingat? Mudah-mudahan enggak terjadi lagi selama-lamanya, amin. Waktu pandemi itu hampir setiap toko, entah toko yang kecil maupun toko yang besar, di depan itu disediakan tempat untuk cuci tangan, betul ya? Dan beramai-ramai orang itu di depan rumahnya buat tempat cuci tangan. Bahkan ada yang mendadak jadi kaya, karena apa? Buat tempat untuk cuci tangan. Portable itu. Simbah riyen nate ngendika, dulu leluhur kita pernah bicara, kalau masuk rumah dari jalan, cuci tangan, cuci kaki dulu, buang sawane dalan. Betul? Buang sawane dalan. Putu-putu kita ini, putu-putu yang kurang ajar, ngomongnya aneh-aneh, simbah musyrik. Ya simbah musyrik, masa nanti di jalan ketempelan demit ya, dan lain sebagainya. Begitu datang corona, semua niru amalan simbah. Setiap rumah masuk cuci tangan, cuci kaki, bahkan suruh cuci muka. Nanti kamu kalau di jalan ketempelan ya, ketempelan apa itu? Sawane dalan, namanya corona, bahkan ditutupi masker sekalian, lebih protektif daripada simbah dulu. Jadi orang Jawa atau orang-orang tua dulu dimanapun tinggalnya itu udah berpikiran maju, cuman karena otak kita nggak mampu menerima, dibuat sanepan, dibuat permisalan biar kita mudah menerima. Sawane dalan, maksudnya di jalan itu banyak kekotoran, banyak penyakit. Kamu jangan bawa masuk dalam rumah. Buang itu di jalan, bersihkan dengan air. Ini satu contoh. Apa kaitannya dengan tadi yang saya jelaskan? Kalau kita ngomong yang baik, nanti yang baik datang. Kalau ngomong yang jelek, nanti yang jelek datang. Simbah bahasanya sederhana. Hati-hati, diamini malaikat. Betul. Hati-hati diamini malaikat. Ono malaikat lewat. Orang tua dulu ngomong gitu enggak itu? Begitu kita bicara, wah rezeki kalau di situ seret, hati-hati diamini malaikat. Kuwi ora apik, hati-hati diamini malaikat. Kalau kita ngomongnya keterlaluan, simbah teriak, amit-amit gitu kan ya. Amit-amit. Sebetulnya itu ajaran yang luar biasa untuk hidup bahagia. Cuman kita nggak paham-paham. Allah Ta'ala datangkan YouTube, datangkan Facebook, datangkan Instagram, datangkan TikTok. Kemudian muncul tuh namanya algoritma YouTube, Facebook,
Instagram, ya dan lain sebagainya. Akhirnya kita mudah menerima, oh kalau saya lihatnya video yang jelek-jelek, yang ditampilkan juga yang jelek-jelek. Oh kalau saya lihatnya video tentang ibadah-ibadah, yang ditampilkan ibadah-ibadah. Lah bayangkan seseorang yang tiap hari hidupnya cuman gersulo. Hidupnya keluh kesah. Kesana cerita, kesana cerita, kesana cerita. Kira-kira nanti yang nemui dia yang modelnya sama atau modelnya beda? Sama. Karena yang seneng-seneng nggak mau dengar keluh kesah. Sehingga yang seneng-seneng akan cari juga orang yang seneng. Maka yang senang kumpul yang senang semakin senang. Yang susah ketemu yang susah semakin susah. Sehingga alurnya yang satu ke kanan semakin bahagia, yang satu ke kiri semakin susah. Kenapa? Allah udah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur pasti aku tambah. Kalau kufur ingat siksaku teramat pedih. Sampai di sini bisa dipahami?